Yo guys, ketemu lagi dan kita sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 lebih 45 menit guys, tanggal 12 November 2022, hari Sabtu. Gue ucapin selamat buat teman-teman semua yang lagi weekend ya. Dan gue ingatin tetap jaga protokol kesehatan guys, karena beritanya sudah mulai naik lagi ya untuk penyebaran COVID-nya guys. Jangan lupa pakai masker jika ada di kerumunan, dan tetap berhati-hati di perjalanan. Oke, kita mulai aja. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk global crypto market cap turun lagi guys 3,46% ya dalam waktu 24 jam ini setelah pergantian candle ya hari ini. Begitu juga dengan Bitcoin turunnya di 3,92% guys, Ethereum 0,91%, BNB cukup lumayan ya 5,20% guys, dan juga Cardano di 6,38%. Dan untuk FTX penurunnya masih cukup lumayan tajam sekitar 30,91% ya, setelah adanya informasi yang mengejutkan juga ya, yang akhirnya FTX mengumumkan bahwa mereka telah bangkrut guys. Nanti kita akan coba baca informasinya. Tapi sebelumnya kita coba lihat untuk pergerakan grafik dari harga Bitcoin ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini masih sideways guys, kalau saya bilang masih bertahan untuk support di 16.000, dan untuk close candle pada hari ini ya saya bilang cukup kurang bagus ya karena merah, dan di awal pergantian candle pun juga langsung merah guys. Dan kalau kita lihat untuk time frame di 4 jam ya, terlihat jelas di sini sepertinya akan membentuk pola symmetrical triangle guys. Tapi ini belum terkonfirmasi ya apakah benar akan membentuk pola tersebut. Bisa saja dia nanti akan sideways, atau nanti pergerakan grafiknya akan seperti ini. Dia akan naik dulu ya ke sini, kemudian dia akan turun lagi guys. Dia akan mengikuti jalur dari support garis yang terbentuk, dan dia akan menuju ke area resisten di harga sekitar 19.200 guys. Atau bisa jadi pergerakannya nanti ya, ini akan lanjut turun lagi guys, karena biasanya efek dari symmetrical triangle itu akan meneruskan tren sebelumnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan harga bisa naik juga guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk update pergerakan harga dari Bitcoin. Dan untuk pergerakan harga dari token FTT ini sepertinya sudah di end ya. Kayaknya berat banget untuk bisa naik lagi. Bahkan kemarin aja turun lagi di 30% guys. Kita tunggu juga untuk perkembangannya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama ya, khususnya untuk perkembangan dari FTX ini guys. Seperti yang dilaporkan dari cryptobriefing.com, dan di sini diinformasikan bahwa FTX ini sudah mengajukan untuk chapter 11 ya, tentang kepailitannya ya ataupun kebangkrutannya, dan SBF yaitu CEO dari FTX ini mengundurkan diri guys. Hal ini juga dilansir ya dari akun Twitter resmi dari FTX ya, @FTXofficial, sekitar 11 jam yang lalu ya. Jadi intinya di sini menginformasikan bahwa FTX Group ini sudah pailit ya atau bangkrut. Tapi meskipun demikian, buat kalian yang mungkin mempunyai aset di FTX itu sudah dibuka kembali guys untuk withdrawnya. Jadi meskipun sudah resmi bangkrut ya, tapi FTX masih berusaha untuk tetap memberikan layanan terbaiknya ya, dengan membuka fitur withdrawnya seperti yang dilansir di artikel ambcrypto.com ini guys ya. Jadi FTX ini tetap melanjutkan untuk withdrawnya, dan Sam Bankman-Fried ini tetap akan open ataupun terbuka ya, meskipun SEC ini lagi bergerak untuk menyelidiki kebangkrutan dari FTX ini guys. Oke, kita baca informasinya. Jadi setelah pengunduran dari Sam Bankman-Fried ini sebagai CEO ya, akhirnya FTX menunjuk John J. Ray III, seperti yang dilansir juga ya di Twitter yang tadi, yaitu chapter 11 ya, untuk mengajukan kebangkrutannya. Jadi pertukaran kripto yang diperangi mengumumkan berita di Twitter Jumat mengatakan sedang mempersiapkan untuk pengajuan chapter 11. Pernyataan itu menambahkan bahwa Sam Bankman-Fried, yaitu CEO dari bursa dan tokoh sentral dalam kehancurannya, mengundurkan diri guys. Dia akan digantikan oleh John J. Ray III dalam pernyataannya. Dan Ray mengatakan pembebasan segera dari chapter 11 tepat ya, untuk memberikan grup FTX kesempatan untuk menilai situasinya dan mengembangkan proses untuk memaksimalkan pemulihan bagi para pemangku kepentingan. Saya ingin memastikan setiap karyawan, pelanggan, kreditur, pihak kontrak, pemegang saham, investor, otoritas pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kami akan melakukan upaya ini dengan ketekunan, ketelitian, dan transparansi. Berita itu menambahkan kekacauan ya selama seminggu yang membuat FTX dan Bankman-Fried
Street mengalami kehancuran besar karena krisis likuiditas. Masalah bursa pertama kali terungkap setelah muncul bahwa Alameda Research, sebuah perusahaan perdagangan yang didirikan oleh Bankman-Fried, menderita masalah kebangkrutan. FTX kemudian mengalami skenario bank run yang dipercepat tidak sedikit oleh pengumuman dari CEO Binance Changpeng Zhao yang menyebabkan krisis bagi FTX dan Alameda karena pelanggan melarikan diri dengan dana mereka, guys. FTX kemudian menghentikan penarikan yang memicu kekhawatiran besar di antara pengguna bursa. Dan Binance mengumumkan rencana untuk membeli pertukaran dengan biaya $1 yang dikabarkan, tapi mundur ya dari pengaturan beberapa jam kemudian. Sejak itu muncul bahwa FTX memiliki hutang sekitar $9,4 miliar ya, dan Bankman-Fried menyalahgunakan dana pelanggan di bursa, mengirimkan aset bernilai miliaran dolar ke Alameda Research untuk menyelamatkan mereka dari dampak ledakan Maytera. Pendiri yang dipermalukan sekarang menghadapi dampak yang berpotensi menghancurkan dan badan-badan Amerika Serikat seperti Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Bursa telah mulai menyelidiki insiden tersebut, guys. Komunitas kripto telah meminta Bankman-Fried dan orang dalam lainnya di FTX dan Alameda juga ya untuk menghadapi konsekuensi hukumnya. Sementara sebagian besar pengguna FTX masih tidak dapat menarik dana mereka. Peristiwa tersebut menyebabkan aksi jual pasar yang membuat nilai global pasar kripto di bawah $900 juta untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, dan ruang kripto bersiap untuk konsekuensi besar selama bertahun-tahun mendatang. Sekarang FTX bangkrut dan peluang pelanggan mengambil aset mereka dalam waktu dekat menjadi lebih tipis, terlepas dari apa yang diklaim perusahaan sebelumnya, guys. Nah, kemudian pertanyaannya, guys, bagaimana nasib dari project-project yang diinvest atau yang berhubungan dengan Sam Bankman-Fried ini, guys. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, di mana Sam Bankman-Fried ini atau SBF ya, dia itu membawahi Alameda Research sebagai investmentnya ya. Kemudian ada FTX untuk internasional, kemudian ada juga FTX US dan juga FTX Ventures. Di mana keempat lembaga dia ini ya yang dia bangun itu mempunyai investasi di berbagai project, guys. Contohnya seperti Alameda, di mana seperti yang kalian tahu ya bahwa Alameda Research ini mempunyai investasi di banyak sekali project-project yang keren-keren, guys. Contohnya ada Coin98 yang dulu pernah menjadi launchpad di Binance, ada juga Lido DAO, Messari, Polygon juga ada, Refinance, Solana juga ada, guys. Dan itu menjadi salah satu sebab ya kenapa Solana harganya juga ikut-ikutan terjun bebas ya, karena berhubungan dengan Alameda Research ini. Ada juga Voyager, ada juga WonderFi dan lain-lain ya. Banyak banget di sini, kalian bisa lihat sendiri nanti. Dari FTX sendiri, dari segi akuisisinya dia juga cukup banyak. Seperti Voyager juga ada, Ledger X, Liquid Global. Kemudian dari segi investmentnya ada dari Circle, Sky Mavis, dan banyak lagi ya. Kemudian dari FTX US, dari segi akuisisinya ada Embed Finance Tech, Ledger Prime, kemudian BlockFi, ada juga IEX Group. Nah, nanti ada juga informasi tentang BlockFi ini, guys. Nanti kita akan bacakan. Kemudian dari FTX Ventures, di sini untuk investasinya ya, ada di Project Aptos, ada dari Doppel, Ledger Zero Labs, Mina Protocol, ada MyStand Labs, ini juga sempat heboh ya, di mana projectnya adalah Sui Blockchain, dan FTX Ventures pun ada di daftar investornya, guys. Dan juga ada Yuga Labs, ini keren ya. Jadi project-project ini pasti akan berimbas, guys, dari kejatuhan SBF ini ataupun FTX ini ya. Nah, jadi saran saya buat kalian yang mungkin mempunyai aset dari beberapa project ini, kalau bisa ya, ini saran aja, keluar aja, guys. Amankan dana kalian sebelum project-project ini terkena efek domino dari kejatuhan FTX ini. Berhubungan dengan salah satu project yang diinvestasi oleh SBF ini ya, yaitu BlockFi. Dan seperti yang diinformasikan dari dailyhodl.com bahwa platform peminjaman atau lending protokol khususnya untuk kripto ya, yaitu BlockFi, ini telah mengumumkan, guys, untuk pembekuan withdrawalnya, guys, dan menyalahkan kurangnya kejelasan di FTX dan Alameda Research. Kita baca informasinya ya. Jadi dalam tanda kejatuhan terbaru dari runtuhnya pertukaran aset digital FTX, platform peminjaman kripto BlockFi sekarang mengatakan telah berhenti mengizinkan pelanggannya untuk menarik dana ya atau withdraw. Perusahaan baru saja memposting pesan kepada pelanggan di Twitter yang menyatakan bahwa kurangnya kejelasan
tentang status FTX dan lengan perdagangannya Alameda Research yang harus disalahkan. Menurut laporan di kuartal kedua ya untuk BlockFi tentang aset yang dikelola, perusahaan itu memiliki sekitar 650.000 akun yang didanai dan 500 juta dolar dalam aset dompetnya. Sekitar 2,6 miliar dolar dalam aset hasilnya dan 3,9 miliar dolar dalam total aset klien yang dapat digunakan dan 1,8 miliar dolar dalam pinjaman institusional dan retail. Pada saat itu, perusahaan melabeli exposure bersihnya sebesar 600 juta dolar. Jadi ini bisa dibilang sebagai tanda-tanda juga ya bahwa BlockFi ini sudah terkena imbas dari kejatuhan FTX ini guys. Dan buat kalian yang mempunyai aset di BlockFi ini alangkah baiknya ya kalian keluar dulu, amankan aset kalian agar tidak terkena imbasnya jika memang nanti BlockFi ini terjadi apa-apa atau terjadi hal yang tidak kita inginkan. Oke, jadi kesimpulannya untuk berita kali ini ya, buat kalian yang mempunyai aset yang berhubungan dengan FTX, ini saran saya agar keluar dulu dari market, kalian amankan dulu dana kalian, atau kalian bisa pindahkan dulu sementara ya di exchange-exchange yang lebih aman, contohnya seperti Binance, atau kalian juga bisa pindahkan ya aset kalian di ledger kalian ya, ataupun cold wallet kalian. Jadi gimana pendapat kalian ya untuk update dari FTX ini? Tulis di kolom komentar dan kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.